Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala musabbabil ala asbabi afdhalul al makhluqati wa nusalli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita membicarakan materi berkaitan dengan akhlak tasawuf. Tapi sebelum menjelaskan berkaitan dengan masalah akhlak tasawuf, terlebih dahulu Bapak ingin mengenalkan apa itu ilmu tasawuf. Ya, yang harus diketahui oleh ibu dan bapak bahwa yang namanya ilmu tasawuf itu tidak ada di dalam ajaran Islam. Begitupun tidak ada dikenal ilmu tasawuf itu di zaman Rasulullah SAW. Bahkan di zaman Khulafaur Rasyidin ataupun para sahabat tidak dikenal yang namanya ilmu tasawuf. Terus ilmu tasawuf ini dikenal di zaman siapa? Yaitu dikenal di zaman tiga periode, ya, dari regenerasi itu. Setelah Rasulullah SAW meninggal, para sahabat meninggal, lalu dikenal ilmu tasawuf ini di zaman tabi'in. Ya, pada abad ke-11 5 Hijriah, ya, baru dipopulerkan oleh seorang, ya, tokoh sufi yang bernama Abu Hasim Al-Kufi. Pada dasarnya namanya adalah Abu Hasim Al-Sufi, tapi dia menyamarkan agar supaya tidak kelihatan banget. Ya, sehingga namanya menjadi Abu Hasim Al-Kufi. Dia yang mempopulerkan nama sufi itu sendiri. Terus apa yang dikenal di dalam ajaran Islam kalau selain bukan ilmu tasawuf? Yang harus ibu bapak ketahui bahwa yang namanya dahulu di zaman Rasulullah itu yang dikenal cumanya ilmu akhlak. Ya, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, maka kita dianggap sebagai kita berakhlak baik terhadap Allah. Begitupun ketika kita membantu kepada orang lain, kita dikatakan mempunyai akhlak baik terhadap orang lain. Tapi di kalangan sufi mereka mengatakan bahwa ketika kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, kita dikatakan bahwa kita ini adalah ahli tasawuf. Begitupun ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita dikatakan sebagai ahli tasawuf. Jadi tasawuf ini adalah sekelompok orang yang menganggap dirinya paling baik, yang paling takwa, yang paling hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala paling mengancam terhadap orang-orang yang seperti ini. Ya, orang-orang yang menganggap ibadahnya paling baik, menganggap kebaikannya paling baik di hadapan Allah, yang paling takwa, maka Allah mengancam orang-orang tersebut. Ya, kenapa? Orang yang menganggap dirinya paling hebat, ya, ibarat seperti halnya iblis. Dia menganggap paling hebat daripada Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita ini adalah sebagai hamba yang biasa-biasa, tidak melebihi kapasitas daripada Allah itu sendiri. Gitu ya. Tapi orang-orang di kalangan sufi ini mereka mempunyai makom. Ya, ada 5 makom. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan syariat. Yang kedua adalah apa yang disebut dengan tarekat. Yang ketiga adalah apa yang disebut dengan hakikat. Yang keempat apa yang disebut dengan makrifat. Yang kelima apa yang disebut dengan mahabbah. Yang kita ketahui bahwa yang namanya syariat itu adalah ajaran ataupun aturan Allah Subhanahu wa taala yang dikirim melalui malaikat Jibril lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Ya. Kenapa disampaikan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini? Karena Nabi Muhammad SAW selain daripada rasul yang lain, dia disebut sebagai Rasul rahmatan lil alamin. Kenapa seperti demikian? Kenapa? Ajarannya itu adalah bukan mengajarkan kepada umat Islam saja, tapi mengajarkan kepada seluruh umat manusia termasuk makhluk yang ada di muka bumi ini. Maka dia disebut sebagai Nabi rahmatan lil alamin. Jadi artinya bahwa di dalam ajaran Islam itu apa yang disebut dengan syariat. Ya, syariat itu adalah berupa aturan-aturan baik berupa perintah maupun larangan. Gitu. Itu yang harus kita ikuti. Gitu ya. Ya, berupa perintah seperti halnya kita melaksanakan sholat, gitu ya, zakat, puasa, haji. Itu adalah perintah daripada Allah. Begitupun larangan ya, berzina gitu ya, ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kita ya, melanggar perintah Allah itu sendiri gitu ya. Begitupun yang kedua adalah apa yang disebut dengan tarekah gitu ya. Ingat bahwa tarekah mempunyai pengertian yang sama dengan syariat ya. Syariat itu berasal kata daripada syara. Syara itu artinya jalan. Ya, begitupun tarekat juga artinya adalah jalan. Yang harus diketahui perbedaan antara jalan daripada tarekat dengan syariat itu berbeda. Kalau syariat itu adalah syara, itu adalah jalan. Jalan artinya punya aturan. Ya, tapi yang bertindak ataupun yang melakukan jalan daripada tarekat itu adalah yang disebut dengan melaksanakan ya dari perintah itu sendiri. Jadi contoh seperti halnya gini, syariat punya aturan, lalu yang mengerjakannya adalah tarikat. Kita punya aturan,
ya. Lalu yang ketika kita lakukan itu yang disebut dengan tarekat, gitu ya. Begitupun selanjutnya apa yang disebut dengan hakikat, gitu ya. Hakikat itu adalah yang disebut dengan sesuatu yang sangat mendalam, gitu ya. Sesuatu yang sangat mendalam. Contohnya seperti halnya ketika kita melaksanakan ibadah sholat, ya. Dalam perintah Allah Subhanahu wa taala kita disuruh untuk mendirikan sholat, ya. Perintahnya seperti demikian. Setelah perintah berupa syariat, ya, lalu kita mengerjakannya berupa tindakan, yaitu disebut dengan tarekoh, gitu ya. Jadi syariatnya adalah aturannya, ya. Sedangkan tarekoh ketika kita menjalankan, yaitu yang disebut dengan menjalankan itu yang disebut dengan tarekoh, gitu ya, mujahadah, gitu ya. Ya, kita melakukan sungguh-sungguh dalam beribadah itu sendiri. Jadi sudah ada aturan dalam Al-Quran bahwa kita disuruh untuk mendirikan sholat. Maka untuk melaksanakannya adalah kita melaksanakan tarekoh, ya mujahadah, ya mendirikan sholat dengan mengerjakannya. Itu yang disebut tarekoh. Tarekoh itu adalah menjalankan perintah yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baru lanjutannya adalah apa yang disebut dengan hakikat. Ya, ketika kita ya beribadah secara syariatnya, lalu kita menjalankan tarekohnya, lalu kita mengharapkan keikhlasan. Ya, tidak mungkin kita mengatakan saya ikhlas terhadap Allah, beribadah ikhlas terhadap Allah, sedangkan kita tidak mengerjakan sholat. Ya sama saja seperti halnya, ya kita bersedekah, ya kita mengatakan sudah bersedekah 1 miliar, tapi cuma hanya omongan saja, tapi tidak dilakukan, gitu ya. Jadi yang namanya syariat, begitupun tarekat ataupun hakikat ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi orang-orang tasawuf yang seringkali mengkulturkan bahwa ketika tingkatan daripada syariat, tingkatan daripada tarekat itu tidak bisa melebihi makom daripada orang-orang hakikat. Itu salah, itu sesat. Yang benar adalah orang-orang yang bisa menjalankan tarekat dengan benar, hakikat dengan benar adalah mereka yang menjalankan syariat. Gitu ya. Jadi tiga-tiganya harus dipasang. Bagaimana kita ingin mengatakan bahwa kita ikhlas beribadah, gitu, sedangkan kita tidak mengerjakannya. Gitu ya. Artinya bahwa ketika aturan Allah bahwa kita mendirikan sholat ya secara syariatnya, lalu ketika kita menjalankan aturan tersebut disebut sebagai tariko, lalu kita mengharapkan keikhlasan dalam beribadah agar supaya kita ikhlas ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut dengan hakikat. Gitu ya. Baru setelah hakikatnya kita sudah ikhlas, maka langkah berikutnya apa yang disebut dengan makrifat, yaitu kita dekat kepada Allah, cinta terhadap Allah, ya. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan akan diperhatikan oleh Allah. Jadi segala macam kehidupan kita tiap hari dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu baru mahabbah. Tingkatan mahabbah adalah melahirkan rasa cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika kita mendengarkan azan bukan merasa berat, justru kita mendengar ini adalah panggilan daripada kekasih kita. Gitu ya. Terkadang kita ketika ada azan kita merasa berat. Berarti di satu sisi cinta kita, mahabbah kita itu kurang. Ya. Artinya kita belum mengenal Allah secara ma'rifatnya sehingga cinta kita itu kurang. Gitu ya. Nah, sekarang Bapak analogikan, ibarat seperti halnya syariat itu adalah kita punya rasa cinta ya, terhadap seorang wanita. Itu syariatnya. Setiap orang pasti punya rasa cinta terhadap lawan jenisnya, baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Itu syariat. Yang kedua tarikat. Tarikatnya itu bisa ada dua. Bisa macomlang, bisa dengan kita sendiri. Dengan kita mengenalkan diri kita bahwa kita ini adalah orang baik. Ataupun macomlang kepada teman agar supaya orang itu bisa mengatakan cinta terhadap kita. Itu adalah torekohnya, jalannya. Syariatnya adalah kita punya rasa cinta terhadap seseorang, lalu torekohnya adalah dengan dua jalan. Kita bisa langsung ataupun melalui mencomblang orang lain. Selanjutnya adalah baru apa yang disebut dengan hakikat. Hakikat setelah kita sudah mengatakan melalui orang lain ataupun kita mengatakan dengan sendirinya, ya baru hakikatnya adalah muncullah ya kita mengatakan secara hati nurani secara dalam ya kepada lawan jenis kita. Sebenarnya selama ini saya mencintai kamu
gitu ya. Jadi itu hakikatnya, perasaan di dalam ya. Hakikat itu adalah kita sendiri yang tahu perasaan kita ya. Lalu kita mengungkapkan perasaan itu terhadap lawan jenis kita. Lalu pasangan kita ataupun baik laki-laki maupun perempuan itu mengatakan, kalau baik laki-laki suka kepada perempuan akan mengatakan ya saya sebenarnya juga sama gitu ya. Jadi sama-sama mencintai, mengungkapkan itu adalah hakikat daripada perasaan cinta itu sendiri gitu ya. Selanjutnya apa yang disebut dengan makrifat. Setelah itu baru ya sudah saling mengungkapkan rasa cintanya, baru mengenal ya. Makrifat itu artinya mengenal ya, mengenal, saling mengenal perilaku, perbuatan, sifat si A seperti ini, si Neng seperti ini, perilaku itu saling mengenal gitu ya. Setelah sudah saling mengenal antara perilaku ya, kepribadian masing-masing, lalu tingkatan yang berikutnya adalah mahabbah, diikat dalam ikatan tali pernikahan gitu ya. Itulah yang disebut dengan makom daripada ilmu tasawuf itu sendiri. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ilmu ini bisa ya bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa bermanfaat di masyarakat ketika Bapak dan Ibu sudah lulus ya, menekuni dunia pendidikan di kampus. Oke, itu saja yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau seandainya ada yang salah, berarti kesalahan itu adalah dari Bapak sendiri. Ya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.